Semakin maju zaman, semakin maju teknologi, semakin tinggi juga tingkat pendidikan, semakin banyak pula instrumen investasi yang tersedia dengan berbagai skema keuntungan dan juga profil risiko yang ada. Namun saat masyarakat ingin kembali nih ke investasi konservatif yang aman namun tetap menguntungkan begitu ya untuk jangka panjang, tetap nggak berubah ya, pasti top of mind-nya adalah logam mulia emas. Nah di pekan pertama seperti yang sudah Syarifah sebutkan begitu ya, di bulan puasa ini harga emas di level global kembali menembus rekor sepanjang masa. Tapi apakah benar emas masih jadi instrumen investasi yang tepat? Mengingat harganya itu loh yang sudah selangit begitu ya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan kembali melihat bagaimana sih sebenarnya karakter emas sebagai instrumen investasi. Mari simak ulasannya dalam Kilau Harga Emas Masih Bikin Silau. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya sebelum kita bahas begitu soal karakter emas sebagai instrumen investasi, yang menarik untuk dibahas adalah harga emas yang baru-baru ini menembus rekor all time high. Harga emas kembali mencetak all time high secara intraday dan menembus level psikologis baru yaitu 2.200 dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu 20 Maret lalu, harga emas di pasar spot sendiri ditutup melesat 1,33% ke posisi 2.185,96 per troy ounce. Harga ini menjadi rekor tertinggi baru harga emas sepanjang masa dengan mengalahkan rekor tertinggi pada penutupan perdagangan pada 11 Maret 2024 lalu di posisi 2.182,47 dolar Amerika Serikat. Nah, secara periode sendiri harga emas global sudah dinyatakan naik sebesar 5,39% sejak awal tahun 2024 atau secara year to date begitu. Selama 1 tahun terakhir atau secara year on year, harga emas pun tercatat naik 10,36%. Inilah mengapa emas masih menjadi instrumen yang paling menarik untuk dikoleksi untuk jangka panjang. Karena memang selain aman, harganya pun secara konsisten masih menguntungkan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih sebenarnya sentimen yang paling mempengaruhi harga emas di level global? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, salah satu sentimen utama yang mempengaruhi harga emas adalah ketidakpastian ekonomi global. Saat terjadi ketidakstabilan atau kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi global, investor ini memang cenderung mencari perlindungan dalam aset begitu ya, atau yang sering disebut dengan safe haven, seperti salah satunya adalah emas yang paling favorit, yang dapat meningkatkan permintaan dan juga mendorong harga emas itu sendiri menjadi naik begitu. Selain itu, kebijakan moneter dari bank sentral ini juga dapat mempengaruhi harga emas secara signifikan. Penurunan suku bunga begitu misalnya atau pelonggaran kuantitatif dapat menyebabkan depresiasi mata uang dan juga mendorong investor untuk mengalokasikan aset mereka ke emas sebagai bentuk perlindungan nilai. Nah, sebaliknya kenaikan suku bunga sendiri ini dapat membuat investasi emas kurang menarik karena biaya opportunity-nya lebih tinggi dan dapat menekan harga emas. Lonjakan harga rekor sepanjang masa kemarin nih, misalnya kalau kita ambil contoh begitu ya, terjadi setelah Bank Sentral Amerika Serikat usai ini di mana The Federal Reserve kembali menahan suku bunganya begitu sesuai dengan pengumumannya. Ditahan suku bunga acuannya di level 5,25 hingga 5,5% untuk kelima kalinya secara beruntun. Dan yang seperti kita tahu juga begitu, The Fed ini sudah diprediksi dan juga sudah memberikan sinyal akan memotong suku bunga acuannya pada tahun ini untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19 terjadi. Inilah yang diyakini menjadi sentimen utama terbangnya harga emas menembus all time high beberapa waktu terakhir. Kemudian sentimen politik ini juga berperan atau berpengaruh dalam menentukan atau pada harga emas itu sendiri, misalnya konflik geopolitik atau juga ketegangan perdagangan antar negara, perubahan dalam hubungan internasional dan juga kebijakan pemerintah ini juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap harga emas global. Ada juga nih pengaruh secara teknikal, analisis teknikal begitu ya, yang memang jauh lebih kompleks. Tapi intinya kalau ada ketidakpastian nih di level global dalam bentuk apapun, biasanya atau umumnya ini langsung bikin harga emas langsung naik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja sih keuntungan berinvestasi emas? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Ya, yang pertama adalah untuk diversifikasi portofolio. Dengan memiliki aset yang beragam, Sobat Cuan dapat mengurangi risiko investasi. Ini sudah rahasia umum begitu ya, karena memang nggak terlalu bergantung pada satu jenis aset saja. Hal ini menjadi penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan juga fluktuasi pasar. Kemudian keuntungan yang kedua adalah
perlindungan nilai selama krisis ekonomi. Selama periode ketidakpastian ekonomi atau krisis keuangan, emas seringkali dianggap sebagai tempat berlindung atau safe haven karena nilainya cenderung bertahan atau bahkan meningkat untuk jangka panjang. Ketika mata uang dan juga pasar saham mungkin mengalami penurunan nilai begitu. Oleh karena itu investasi emas dapat memberikan perlindungan saat kondisi ekonomi sedang sulit. Kemudian yang ketiga adalah karena permintaan global yang terus tinggi. Permintaan global terhadap logam mulia emas memang selalu tinggi begitu, terutama dalam bentuk perhiasan dan juga dalam bentuk investasi. Permintaan dari negara-negara seperti misalnya India dan juga China terus bertambah yang dapat memberikan dukungan stabil terhadap harga emas itu sendiri. Keuntungan selanjutnya adalah emas bisa dibuat menjadi aset tangible begitu, dimana karena bisa dimiliki dalam bentuk emas fisik, kemudian dalam bentuk emas batangan atau koin emas. Nah, ini memberikan kepastian kepemilikan dan juga memiliki nilai intrinsik begitu yang dapat dirasakan oleh investor secara fisik. Nah, aset yang dapat disentuh ini sering dianggap sebagai bentuk investasi yang aman secara psikologis begitu ya. Keuntungan selanjutnya adalah liquidity-nya, di mana emas dianggap memiliki likuiditas yang tinggi, artinya mudah sekali untuk dijual dan diuangkan. Karena banyak pasar dan juga instrumen keuangan yang memungkinkan investor untuk dengan cepat mengkonversi emas menjadi uang tunai jika memang diperlukan. Keuntungan lainnya adalah keberagaman instrumen investasi. Selain emas fisik tadi, terdapat juga nih berbagai instrumen investasi emas seperti misalnya exchange traded funds, kemudian ada lagi yang cukup umum reksadana emas, ada juga sertifikat emas. Ini memberikan fleksibilitas kepada investor untuk memilih opsi yang sesuai begitu dengan kebutuhan dan juga tujuan. Keuntungan lainnya adalah peningkatan nilai selama masa panjang atau periode panjang historisnya. Emas sendiri telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan nilai investasi selama jangka waktu yang panjang. Yaitu tadi ya, dalam 1 tahun terakhir saja angkanya sudah naik lebih dari 10%. Meskipun terdapat fluktuasi, emas secara konsisten telah menjadi aset yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, keuntungan selanjutnya lagi adalah keamanan selama krisis politik. Selain perlindungan selama krisis ekonomi, emas sendiri pun masih dianggap sebagai aset yang aman selama krisis politik atau konflik global. Investor cenderung mencari perlindungan dalam emas saat stabilitas politik terancam. Nah, keuntungan yang terakhir adalah pengakuan dari level global, di mana emas sendiri kan memang diakui begitu ya secara global sebagai aset yang bernilai tinggi dan ini membuatnya diterima di pasar keuangan internasional dan dapat diperdagangkan di berbagai bursa komoditas di seluruh dunia. Jadi sudah clear ya Sobat Cuan karakter instrumen investasi emas ini seperti apa. Ya kalau mau cari yang risikonya rendah atau untuk jangka panjang begitu ya udah paling bener deh beli emas. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah memang ini waktu yang tepat untuk membeli emas mengingat memang harganya sudah ekstrim, sudah menembus all time high. Atau sebenarnya kita harus tunggu dulu nih untuk harga emas di level global turun.